Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,21% ke angka 7.190. Dan di video ini saya coba menganalisa dua saham yang BlackRock dan Vanguard berbeda arah atau berbeda strategi. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Ancang-ancang BlackRock CS di CPIN dan JPFA jelang tahun baru. Dan menjelang tutup tahun 2023, investor asing kakap mengutak-atik kepemilikan di dua emiten pengunggasan, yaitu CPIN dan JPFA. Jadi bisa kita baca sekilas, dua investor terbesar itu adalah Vanguard dan BlackRock. Dan jika kita perhatikan di sini, sepanjang Oktober sampai Desember tahun 2023 ini Vanguard merupakan investor terbesar kedua di tubuh CPIN masih mengakumulasi. Sedangkan BlackRock berbalik arah dengan melepas saham CPIN setelah sejak kuartal 4 tahun 2022 terus mengakumulasi. Jadi selain mereka dua masih ada Credit Agricole Group yang masih mengakumulasi mengikuti Vanguard, dan JP Morgan juga masih menggenggam sebagian saham CPIN. Dan untuk JP Morgan juga bisa kita lihat masih mengantongi saham CPIN pada kuartal 4 tahun 2022 sebelum dicukur menjadi 3,51 juta lembar selang 3 bulan kemudian. Dan JP Morgan juga pada kuartal 4 tahun 2022 melakukan akumulasi, 3 bulan kemudian mulai melepas saham CPIN. Dan untuk JPFA, jika kita lihat sepanjang kuartal 4 ini Vanguard malah melepas, sedangkan BlackRock malah mengakumulasi. Jadi ini berbalik. Vanguard untuk CPIN mulai akumulasi atau masih terus akumulasi, sedangkan BlackRock melakukan distribusi. Kebalikannya di JPFA, Vanguard mulai melepas, sedangkan BlackRock masih mengakumulasi. Tapi sekarang kita coba lihat technical. Untuk CPIN, jika kita perhatikan secara technical, saat ini secara pergerakan masih kurang oke. Jika kita perhatikan memang 2 minggu terakhir ini masih kuat bertahan di support psikologis di 5.000. Setiap kali mengatas 5.000 masih bisa bertahan dan rebound. Sempat naik menyentuh atau mendekati harga 5.150. Tapi setiap kali mencoba break masih gagal dan turun kembali ke harga 5.000. Dan untuk tren jangka menengah juga CP sebenarnya sudah kurang oke. Garis EMA 50 150 sudah berubah menjadi resisten dan garis EMA 50 juga telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan untuk tren jangka menengah CPIN masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini terpantau ini masih ada distribusi. Asing juga terpantau hari Jumat ini masih distribusi. Jadi untuk CPIN tetap menurut saya harus waspada walaupun saat ini berada tepat di support psikologis 5.000 dan 2 minggu terakhir masih bisa bertahan. Selama masih ada distribusi terus, CPIN masih ada potensi malah menembus support ini dan lanjut turun menuju target berikutnya atau support berikutnya di sekitar 4.850. Jadi untuk CPIN apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman wait and see dulu. Apabila terpantau CPIN masih kuat berada di atas 5.000 baru coba ikut entry. Dan paling bagus lagi tunggu mulai ada akumulasi kembali baru coba entry. Dan untuk swing trade atau trading jangka pendek bisa pertimbangkan to take profit di range harga 5.150 sampai 5.200. Apabila CPIN secara base rebound dari 5.000 masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Untuk JPFA bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih sideways. Untuk tren jangka menengah juga masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA. Bisa kita lihat setelah menyentuh harga 1180, JPFA juga masih bisa bertahan. Tapi setiap kali rebound mengetes ke garis EMA bisa kita lihat selalu gagal break. Garis EMA 50 terus turun sehingga dulu sebelumnya jika kita lihat pada 1 November garis EMA 50 di sekitar 1260. Di posisi ini tanggal 23 November garis EMA 50 sudah turun di sekitar 1235. Dan saat ini garis EMA 50 sudah turun ke harga 1220. Dan setiap kali mencoba break selalu gagal break turun kembali dan sekarang jaraknya sudah mulai menipis antara garis EMA 50 dengan support 1180. Jadi ini harus diperhatikan apabila tiap kali mencoba rebound setiap kali tertahan dan mulai menyempit malah takutnya jebol support 1180 dan lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 1100. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini juga ini masih ada distribusi dan asing melakukan sedikit distribusi.
Tapi untuk JPFA bisa kita lihat asing sebenarnya 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham JPFA. Jadi untuk JPFA apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy juga, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila ingin coba swing trade, tapi ingat selalu targetkan garis EMA 50 untuk target take profit. Dan karena garis EMA 50 sudah terus bergerak turun, ini saya harus hati-hati apabila teman-teman entry saham seperti ini. Karena resiko untuk lanjut turun akan lebih besar. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MBMA yang jika kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini masih naik 3% lebih ke harga 550 dan kenaikan 3% lebih ini di broker summary jika kita pantau ini ada akumulasi besar. Dan asing yang sebelum distribusi hari ini juga terpantau masuk melakukan akumulasi. Tapi walaupun ada akumulasi, ingat secara teknikal saat ini MBMA masih bergerak sangat downtrend. Tapi tetap menurut saya kalian masih downtrend, MBMA menurut saya masih bisa coba masuk watchlist apabila teman-teman memang ingin coba tunggu saham downtrend. Apabila MBMA berhasil naik di atas 550, menurut saya apabila teman-teman ingin coba buy on breakout untuk saham downtrend, bisa coba pantau MBMA karena apabila berhasil break, saya lihat MBMA ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target jangka pendek di 600 dan target lebih jauh di garis EMA 50 di sekitar 635. Jadi MBMA bisa dipantau untuk buy on breakout. Dan apabila berhasil break 550 baru coba ikut entry. Apabila masih gagal break sebaiknya jaga entry karena MBMA berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500. Selanjutnya saya akan coba analisa juga saham ASII yang jika kita lihat 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan juga bisa kita lihat, ASI juga masih bergerak sangat downtrend. Saat ini mencoba untuk bertahan di support 5.500. Jadi sebelumnya sempat turun bawah 5.500 tapi secara konfirmasi ini belum terkonfirmasi break. Dan setelah itu berhasil rebound tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh garis EMA 50 baru di sekitar 5.800 ASI sudah gagal break dan kembali turun menuju 5.500. Dan saat ini jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini tepat di garis EMA 50 sehingga ini akan berubah menjadi resisten yang lebih kuat lagi. Dan hari ini walaupun naik 0,44%, candle IC hari ini memang masih kurang oke karena masih mencoba untuk melewati 5.700 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan di sini untuk top 3 broker ini memang terpantau ada akumulasi besar, tapi apabila kita lihat secara keseluruhan broker, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing menariknya 2 hari terakhir mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan dalam beberapa minggu terakhir memang terpantau asing masih masuk akumulasi saham ASII. Jadi ASII cara pergerakan memang saat ini masih downtrend, tapi karena saat ini masih kuat berada di atas 5.500, saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dan ada potensi saya lihat untuk 1 minggu ke depan untuk mencoba naik melewati 5.700 menuju 5.800. Tapi potensi untuk break garis EMA 50 atau 5.800 saat ini menurut saya masih kecil potensinya karena belum ada sentimen positif dan belum terlihat ada akumulasi besar. Apabila ada akumulasi besar minggu depan, baru ada potensi lebih besar untuk ASI berhasil break garis EMA 50. Jadi ASI apabila teman-teman ingin coba entry saat ini, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 5.700. dengan target di 5.800 atau coba spekulatif buy di sekitar 5.500 apabila SI bisa bertahan di support kuat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.